Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Justice. Justice muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Ya, sebagai energi pembuka, teman-teman, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Kartu ini melambangkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, kebijaksanaan, keadilan, dan kemenangan. Jadi dari apa yang aku katakan pada kartu pertama ini, tentu ini sesuatu hal yang sangat istimewa untuk kamu. Apalagi ketika ini benar-benar termanifestasikan di dalam kehidupan kamu pula, teman-teman. Ya kan? Sebuah kemenangan, keadilan ini meliputi segala hal. Ya, bisa saja kali ini kamu akan benar-benar sukses karena adanya keadilan tadi. Ya, bisa saja kali ini kamu akan benar-benar bahagia, sukses dan bahagia di dalam hal apa, teman-teman, secara menyeluruh. Ya, tergantung sih sebenarnya dari apa yang memang selama ini lagi kamu upayakan, teman-teman. Dari apa yang mungkin selama ini memang lagi kamu perjuangkan. Kamu ingin sukses di dalam hal apa? Ya kan? Kamu lagi berjuang di dalam hal apa? Percintaan kah? Rumah tangga kah? Keuangan kah? Kesehatan kah? Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles, 10 koin. 10 koin muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini semakin aku yakin bahwasanya memang kehidupan kamu akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Inilah sebuah kesuksesan besar. Ya, mengenai tentang sebuah kemenangan dan keadilan untukmu, teman-teman. Ada kelimpahan materi rezeki. Berarti ketika ada sebuah indikasi tentang kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman, berarti kamu akan sukses di dalam karir, di dalam pekerjaan, dan bahkan di dalam usaha bisnis. Ya. Dan kemudian di dalam hubungan asmara, rumah tangga, keluarga, semua akan lebih baik. Namun, memang tidak dapat aku pungkiri, teman-teman. Di balik kebahagiaan, peningkatan, kestabilan di dalam kehidupan kamu ini, kemenangan di dalam kehidupan kamu, ada energi yang merasa tersakiti. Ya kan? Ada energi yang merasa mungkin tersaingi, ada energi yang mungkin merasa iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, itu sesuatu yang biasa sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir. Nah, jadi sebenarnya jangan terlalu mengabaikan, teman-teman, energi-energi yang merasa tersaingi oleh kamu.
energi-energi yang merasa terkalahkan oleh kamu untuk saat ini gitu ya. Kenapa gue katakan demikian? Karena The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sepertinya magic itu bakal bekerja. Ya kan? Ada sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana energi negatif itu nanti bakal ataupun memang selama ini mungkin saja ya teman-teman, kamu berusaha berjuang melawan ini gitu. Ya dari sini gitu. Ya kan? Jadi pada akhirnya kamu berhasil melawan ini, menaklukkan ini teman-teman. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah berhasil menaklukkan energi negatif ini, tentu sebuah kemenangan. Ya dan di sini mungkin dia heran gitu loh. Kenapa? Kamu kok bisa bangkit kehidupannya? Ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya 9 pedang. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, ketika terfokus terhadap energi kamu, ya dapat aku akui, mungkin karena adanya magic yang selama ini membelenggu kamu, teman-teman, ya orang-orang yang iri, dengki, toksik, ya kan, ini cukup membuat kehidupan kamu menderita. Oke. Dan ketika aku fokuskan energi ini terhadap seseorang yang mungkin selama ini sudah mengirimkan magic dan lain sebagainya, maka sebenarnya dampak kemenangan yang akan kamu peroleh ini juga bakal menimbulkan sebuah kehancuran untuk seseorang ya yang toksik tersebut, teman-teman. Ini bisa saja ya kan bakal menjadi senjata makan tuan untuk mereka sendiri. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, keuangan ataupun rezeki teman-teman Cancer dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki teman-teman Cancer dalam pekan ini ya? Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands, 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, ini kartu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih, mohon maaf ya, kondisi keuangan kamu lagi nggak stabil ya teman-teman. Oke, mungkin sih nggak semua gitu, tetapi terlihat kok bagi kamu bagaimana kamu berjuang ya kan menghadapi belenggu-belenggu masalah yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Entah kamu habis ditipu oleh seseorang ya kan, kemudian entah memang begitu banyak kebutuhan kamu, kemudian mungkin karena ada beberapa hal yang nggak lancar, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini akan ada sebuah potensi peluang keuangan kamu bakal membaik? Wow, aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir teman-teman. Ya kan, jadi dari kartu kedua ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang, potensi, bahwasanya keuangan kamu bakal membaik. Kenapa? The Empress ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah lambang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan materi, rezeki, pencapaian. Jadi semuanya akan terlihat sangat baik. Oke, semuanya akan terlihat sangat baik dan bahkan jauh lebih baik dari yang mungkin selama ini belum pernah ya kamu rasakan teman-teman. Oke, next. Pada kartu yang ketiga aku punya Five of Cups ya. Ada 5 cangkir teman-teman. Aku rasa memang ini semua. Oke, mohon maaf. Ada kaitannya. Oke. Ada kaitannya dari energi. Dari poin pertama teman-teman, seseorang yang mungkin selama ini memang kesannya itu mereka iri dengki terhadap kehidupan kamu, ya kan? Membenci dan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Jadi terlihatlah sebuah masalah-masalah yang sebenarnya diakibatkan oleh mereka juga. Oke. Tetapi yang gak usah terfokus terhadap energi tersebut teman-teman. Karena apa? Ya, seperti yang aku katakan pada kartu pertama tentang sebuah kemenangan yang akan kamu peroleh, keadilan yang akan kamu dapatkan, dari situlah kehidupan kamu akan juga pasti berdampak ya tentang ekonomi kamu yang bakal lebih baik. Dan disinilah nanti seakan-akan roda kehidupan itu yang akan berputar, teman-teman. Ya, kamu akan naik kehidupannya, ekonominya, dan orang yang mungkin membenci kehidupan kamu, kehidupannya pasti bakal memburuk. Oke, itu karma. Ya, next, poin berikutnya.
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke, aku punya Six of Pentacles. Oke, kemudian ada Two of Cups dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Cancer. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan kok tentang bagaimana hubungan rumah tangga kamu dalam pekan ini yang sangat-sangat istimewa ya. Kenapa? Aku melihat ada sebuah keharmonisan keselarasan energi. Kamu akan memperoleh sebuah kondisi ekonomi rezeki yang besar banget loh teman-teman. Ada energi nomplok ya, energi rezeki nomplok yang bakal kamu terima nantinya. Teman-teman, ada sebuah keseimbangan dan kebijaksanaan. Jadi hampir segala hal nanti kehidupan kamu akan berjalan dengan lancar. Iya kan? Tanpa terkecuali apapun itu teman-teman. Ya mungkin ini sebuah momen keberuntungan, sebuah momen kebahagiaan yang mungkin saja teman-teman selama ini memang kamu berharap untuk hal tersebut ya. Semoga lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Page of Pentacles. Kemudian ada Eight of Pentacles dan aku punya Nine of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran teman-teman Cancer dalam pekan ini. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan sebenarnya tentang bagaimana sih hubungan kamu selama ini, ya kan? Semoga sih endingnya baik gitu ya. Tetapi kenapa ya aku melihat bahwasannya hubungan kamu selama ini selalu saja nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. Ketika kamu sudah memberikan hal yang terbaik untuk dia, tetapi feedbacknya untuk kamu tuh nggak baik. Ya, kesannya dia itu hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Ya, manfaatin. Ya, lebih banyak sih cenderung terkait dengan kondisi ekonomi. Manfaatin keuangan kamu. Itu yang cukup terlihat. Jadi ketika kamu dalam bahasa ini, coba deh kamu untuk introspeksi kembali. Ya koreksi kembali hubungan kamu teman-teman ketika memang lebih banyak merugikan kamu. Ya untuk apa sih kamu melanjutkan hubungan tersebut? Ya kan? Masih berpacaran saja sudah seperti itu. Apalagi nanti ketika kamu sudah berumah tangga. Tentu akan begitu banyak banget hal-hal yang nggak akan adil yang akan kamu rasakan teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Swords. Wow, ada Ten of Cups dan aku punya King of Pentacles, teman-teman. Nah, aku akui selama ini mungkin kamu selalu saja gagal ketika mencari pasangan hidup. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua mungkin ketika menjalin sebuah hubungan kamu juga nggak pernah lama-lama teman-teman ya kan, karena apa, kamu selalu dipertemukan dengan energi yang nggak benar, energi yang toksik. Tetapi kali ini yang aku lihat ya kan, semesta akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidup yang terbaik, seseorang yang mungkin saja sesuai dengan harapan dan kriteria kamu teman-teman ya, mapan, kebijaksanaan, kedewasaan ya kan. Dan kemudian ini terlihat dong tentang bagaimana kali ini Tuhan akan benar-benar mempertemukan dengan pasangan hidupmu. Terlihat sebuah energi yang dimana bakal saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kan, dan bahkan untuk masalah kehidupan yang lain ini juga bagus. Apa? Ekonomi. Untuk teman-teman Cancer yang menjadi tulang punggung keluarga juga. Ya kan, ekonomi kamu bakal meningkat teman-teman. Amin ya. Paling tidak akan lebih baik ya. Ya seminim banget mungkin ya bakal stabil lah ya kan. Next, poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ace of Swords, King of Cups, dan aku punya The Sun. Nah, melihat tentang bagaimana energi hubungan kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan bahwasanya dia seseorang yang sangat berkomitmen, iya kan? Seseorang yang sangat bijaksana, berpendirian, mapan lagi,
teman-teman, dan terlihat sebuah kebahagiaan yang bakal kamu jalani gitu loh teman-teman. Dan mungkin juga saat ini kamu sedang merasakan seperti ya kamu nyaman banget lah ya dekat dengan dia, karena memang itu tadi semuanya dari dia itu baik ya. Jadi ketika kamu sudah menemukan energi yang baik teman-teman, kan, energi yang mungkin selama ini kamu harapkan, maka ya harapannya sih mungkin kamu ingin agar kedekatan ini akan bisa ke jenjang yang lebih serius ya, semoga ya teman-teman. Karena memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang hal-hal yang sangat positif. Semoga ini menjadi sebuah akhir deh. Akhir dari mungkin pencarian kamu, akhir dari mungkin perjalanan kehidupan asmara kamu ya, teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya tanggal 3, 21, 17, 23, 24, 29, 25, 15, 28, 11, 13, dan tanggal 8. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.